Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Abdillah Putra Vera. Aku dari band 152 dari klan 38. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Fizarama. Saya berasal dari band 152 klan 38. Halo semuanya, aku Alaudia Konita Arova, biasanya dipanggil Odi. Aku dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi yang tergabung dalam band 152. Halo semua, aku Ardana Pradipta Bambang Sara dari kelompok 152, klan 38. Halo semuanya, perkenalkan kami dari band 152, klan 38, dan tribe 13. Nah, kali ini kita akan membahas hasil saboteur assessment dari diri kita masing-masing, khususnya tentang tipe-tipe saboteur yang kita miliki. Nah, sebelum kita menyelami topik utama, mari kita bahas dulu apa itu saboteur assessment. Jadi, saboteur assessment adalah alat yang dirancang untuk membantu kita mengenali pola pikir dan perilaku negatif yang mungkin menghambat kesuksesan dan kebahagiaan kita. Dalam assessment ini, ada berbagai tipe saboteur yang bisa memengaruhi cara berpikir dan cara bertindak. Nah, dari hasil tes yang aku miliki, aku dapat 3 hasil nih. Ada avoider, victim, dan hyperachiever. Nah, di video ini itu aku bakal menjelaskan secara mendalam tentang avoider ini, gimana sih tipenya. Jadi avoider itu merupakan tipe saboteur yang cenderung menghindari situasi atau masalah yang dianggap sulit atau tidak nyaman. Jadi aku sering merasa tidak nyaman dengan konflik dan lebih suka mengabaikan masalah daripada menghadapinya secara langsung. Nah, ciri-ciri khas dari avoider itu yang pertama, dia menghindari konflik. Jadi avoider itu cenderung menjauh dari situasi yang bisa menimbulkan ketegangan atau pertentangan. Jadi mereka tuh lebih suka menjaga suasana tetap tenang, bahkan meskipun kalau mereka itu mengabaikan masalah yang ada. Terus yang kedua itu suka menunda-nunda. Jadi mereka tuh sering menunda tugas atau keputusan penting, terutama jika mereka dalam kondisi yang stres atau merasa tertekan. Ketiga, mereka itu sulit untuk menghadapi kritik. Avoider itu bisa sangat sensitif terhadap kritik. Jadi mereka tuh mungkin merasa tertekan atau tidak nyaman saat menghadapi umpan balik negatif dan memilih untuk menghindari situasi tersebut. Lalu yang terakhir ada fokus pada hal-hal kecil. Jadi avoider itu sering fokus kepada detail-detail kecil yang tidak terlalu penting sebagai cara untuk mengalihkan perhatiannya dari masalah utama atau masalah yang lebih besar. Untuk dampaknya sendiri, avoider yang aku miliki itu yang pertama mungkin pekerjaannya jadi menumpuk. Karena kan kita tadi menghindari tugas yang tidak menyenangkan, maka avoider itu mungkin menghadapi penumpukan pekerjaan yang akhirnya menjadi lebih sulit untuk diselesaikan. Lalu mungkin ketika kita menjadi seorang avoider, hubungan kita dengan teman atau orang tua, sahabat, itu akan terganggu. Kenapa? Karena ketika kita menghindari konflik dalam hubungan pribadi bisa menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpuasan yang bisa memengaruhi kualitas hubungan kita. Lalu yang terakhir mungkin ada kehilangan peluang. Dengan menghindari situasi yang menantang, avoider itu mungkin kehilangan peluang untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi seorang profesional. Mungkin jadi itu penjelasan aku terkait saboteur avoider yang aku miliki. Bisa lanjut ke teman aku selanjutnya. Nah, kebetulan pada pertemuan day kemarin aku tuh disuruh nih untuk mencari apa sih saboteur type aku. Nah, sebelumnya saboteur type itu adalah gimana caranya kita ngadepin suatu masalah atau pemikiran apa, emosi apa yang kita munculkan di saat kita sedang menghadapi suatu masalah. Nah, ternyata setelah dicek nih di link yang dikasih kemarin, aku tuh dapat 3 poin terbesar. Yang pertama dengan poin 10 adalah high achiever. Yang kedua dengan poin 8,1 adalah pleaser. Dan yang terakhir dengan poin 8,1 juga adalah controlling. Nah, jadi teman-teman, untuk bahasan yang pertama nih, high achiever sendiri, karena bener banget aku juga ngerasa sangat relate ya. Karena aku sendiri tuh tipikal orangnya yang menghargai diri aku sendiri kalau aku mencapai sesuatu. Jadi kalau misalnya aku ngedapetin sesuatu, aku tuh ngerasa nggak berharga, aku tuh ngerasa nggak berguna. Nah, kenapa emosi itu tuh terus muncul dan mengganggu keseharian aku. Nah, terus yang kedua tuh pleaser. Nah, kalau aku sendiri tuh kadang emang bener banget, aku tuh mudah banget untuk kayak sama orang-orang, aku tuh lebih mikirin perasaan mereka gitu daripada perasaan pribadi aku. Padahal mungkin di beberapa tempat tuh harusnya kita tuh nggak boleh gitu. Kita tuh harus juga mengiyakan perasaan kita dan jujur kepada diri sendiri, dan akhirnya bisa membuat hati lebih tenang. Yang terakhir itu controlling. Mungkin kenapa controlling, karena aku tuh suka banget ya ngurusin hal orang. Nggak gitu, maksudnya kayak aku tuh suka banget kayak nggak percayaan orangnya gitu deh, nggak percayaan. Jadi kayak semua yang dilakukan orang-orang lain dan yang aku lakuin tuh harus terkontrol semua oleh aku. Nah, mungkin itu tuh benar-benar sangat berpengaruh ya dalam kehidupan aku. Kayak emosi-emosi itu berubah
menjadi dorongan yang negatif buat aku. Nah tapi teman-teman bisa dilihat dari sisi lain, kalau misalnya tuh yang high achiever tadi, yang poin pertama aku yang poinnya 10, itu tuh bisa dinilai sebagai sesuatu kelebihan aku. Karena dengan itu aku tuh tidak pernah merasa cukup akan pencapaian aku. Aku tuh bakal kayak nyari terus apa sih yang bisa ningkatin value aku, karena kalau misalnya aku nggak ningkatin value, aku tuh ngerasa kayak nggak berharga. Karena aku tuh punya mindset ya teman-teman, kayak kita tuh nggak boleh jadi orang yang mediocre, kayak nggak, maksudnya nggak mau kalau misalnya kita jadi mediocre, buat apa kita hidup di dunia gitu sih kalau aku mikirnya. Di sini aku akan menjelaskan Saboteur Mind seperti yang aku dijelaskan teman-temanku sebelumnya. Tapi pertama tuh Saboteur Mind tuh apa sih? Jadi pikiranmu tuh seperti kayak sahabatmu, namun pikiranmu juga bisa menjadi musuh terburukmu yang terus-menerus merusak potensi baik dalam kinerja maupun kebahagiaan. Semua emosi negatifmu termasuk stres adalah hasil dari sabotase diri. Saboteur ini adalah musuh internal. Mereka yang mewakili serangkaian kebiasaan otomatis pikiranmu, terus mengganti suara dan keyakinan dan mungkin asumsi yang bekerja lawan kepentingan terbaikmu. Terdapat 10 saboteur. Yang aku dapat itu victim. Victim tuh apa ya? Jadi victim tuh kalau bisa dibilang aku banget sih, gara-gara victim tuh kalau dikritik atau disalahpahami biasanya suka menarik diri atau nge-pouting atau sulking gitu. Dan cukup dramatis kalau bisa dibilang benar, dan sangat berpengaruh pada emosi diri sendiri. Dan ketika ada sesuatu yang sulit atau keadaan yang sulit, gampang putus asa atau menyerah. Lalu mungkin dengan cara ini aku bisa dapatkan sebagian dari cinta sama perhatian yang saya dapat. Jadi attention tuh number one menurut aku. Dan mungkin kesedihan tuh bisa dibilang sangat ribet untuk aku melewatinya, dan harus di approach dengan cara lebih sensitif gitu. Lalu aku tuh juga termasuk hypervigilance. Hypervigilance tuh memiliki anxiety atau kecemasan yang lumayan tinggi tentang kebahayaan di sekitar, dan intinya sangat overthinking. Dan vigilance ini nggak pernah istirahat, gara-gara akan selalu berputar di otakku. Dan lanjut, karena aku sangat overthinking, aku sangat sensitif dengan apa yang dilakukan di sekitarnya aku. Mau sekecil apapun atau sebesar apapun akan dipikirkan mulu. Dan mungkin orang-orang seperti aku akan membuat kesalahan, dan karena itu aku akan jadi lebih susah. Karena aku hypervigilance ini juga sangat memperburuk atau susah untuk lanjut hidup, bisa bilang gitu. Karena aku beneran ya overthinking, dan karena itu orang-orang sekitar aku juga terikut kayak males gitu dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil saboteur assessment yang saya dapatkan. Hasil yang saya dapatkan adalah dominant pleaser, victim, dan hyperachiever. Tetapi di sini saya akan membahas tentang tipe saboteur pleaser, karena saboteur pleaser yang paling dominan di antara tipe saboteur lainnya. Tipe saboteur ini berusaha mendapatkan penerimaan dan kasih sayang secara tidak langsung dengan cara membantu, menyenangkan, menyelamatkan, atau menyanjung orang lain. Akibatnya, mereka sering kehilangan pandangan terhadap kebutuhan mereka sendiri dan merasa kesal. Mereka memiliki kebutuhan yang kuat untuk disukai orang lain dan mencari penerimaan tersebut melalui tindakan-tindakan. Seringkali mereka memerlukan pengakuan dari orang lain tentang penerimaan dan kasih sayang yang mereka berikan, namun tidak bisa mengungkapkan kebutuhan secara langsung. Sebagai gantinya, mereka berharap orang lain merasa berkewajiban untuk memberikan timbal balik yang sama.
Selanjutnya, contoh perilaku pleaser dalam kehidupan sehari-hari meliputi yang pertama, sering meminta maaf bahkan untuk hal kecil atau sesuatu yang bukan kesalahan mereka. Yang kedua, kesulitan mengatakan tidak dan cenderung menerima permintaan bantuan atau ajakan meskipun tidak punya waktu atau energi untuk itu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, setuju dengan pendapat orang lain bahkan jika mereka sebenarnya tidak setuju, hanya untuk menghindari konflik atau agar diterima. Dan yang keempat, sering mengambil tugas tambahan di lingkungannya, baik di sekolah ataupun di perkuliahan, bahkan ketika sudah kewalahan dengan pekerjaan mereka sendiri, hanya untuk membantu orang lain atau mendapatkan pujian. Dan yang terakhir, menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri sehingga sering merasa kelelahan atau tidak terpenuhi. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang pleaser atau saboteur yang dimiliki oleh Tasya dan menjelaskan bagaimana mengatasi kecenderungan sebagai pleaser. Nah, tipe saboteur pleaser itu merupakan individu yang cenderung fokus pada kebutuhan dan keinginan orang lain untuk mendapatkan persetujuan atau menghindari konflik. Mereka seringkali merasa tertekan untuk selalu menyenangkan orang di sekitar mereka dan mengorbankan kebutuhan atau keinginan pribadi demi kepuasan orang lain. Nah, beberapa cara untuk mengatasi kecenderungan menjadi people pleaser. Yang pertama itu, kenali pola pleaser dalam diri sendiri. Jadi, mungkin langkah awalnya bisa melakukan self-reflection, yaitu coba untuk mengidentifikasi situasi di mana Tasya ini merasa terdorong untuk menyenangkan orang lain, bahkan jika itu bertentangan dengan keinginan atau kebutuhan dari Tasya sendiri. Nah, perhatikan juga kapan Tasya itu merasa terlalu banyak kompromi atau merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain, orang-orang di sekitarnya. Lalu setelah itu, Tasya bisa menetapkan batas yang jelas. Nah, cara melakukannya itu identifikasi batas, yaitu tentukan batasan pribadi dan profesional yang sehat. Misalnya, jika Tasya ini merasa terlalu banyak yang diundang untuk membantu di luar jam kerja, atur waktu khusus untuk dirinya Tasya sendiri. Habis itu belajar untuk mengatakan tidak. Jadi itu Tasya harus melatih diri untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan namun tegas ketika permintaan orang lain itu bertentangan dengan kebutuhannya Tasya. Lalu yang ketiga adalah fokus kepada kebutuhan dan tujuan pribadi. Nah, cara melakukannya itu yang pertama, prioritaskan diri. Jadi, buat daftar prioritas yang mencakup tujuan dan kebutuhan pribadi. Pastikan Tasya itu bisa menyisihkan waktu dan energi untuk hal-hal yang memang penting buat Tasya sendiri, bukan buat orang lain. Habis itu, yang keempat mungkin Tasya dapat melatih keterampilan komunikasi yang efektif. Jadi ketika kita bisa berkomunikasi secara efektif, maka kita akan belajar bagaimana caranya saying no to others, lalu tetapi tetap menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Setelah itu, Tasya bisa mempelajari untuk mengolah rasa bersalah yang dimiliki oleh diri. Nah, cara melakukannya itu ketika Tasya mulai merasa bersalah karena tidak memenuhi harapan orang lain, ingatkan diri sendiri bahwa memenuhi kebutuhan pribadi adalah hal yang penting dan menjadi prioritas serta sah, nggak ada salahnya juga. Lalu Tasya bisa berlatih self-compassion, jadi berlatih untuk bersikap lembut dan pengertian terhadap diri sendiri. Pahami juga bahwa Tasya tidak bisa memenuhi semua harapan orang lain tanpa mengorbankan kesejahteraan Tasya. Lalu Tasya bisa membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu mungkin sulit untuk dibangun, tapi caranya yang pertama dapat refleksi positif. Jadi fokus pada pencapaian dan kekuatan pribadi dari Tasya. Lalu mencari dukungan dari sekitar, bisa bergabung dalam kelompok atau komunitas yang positif lah, cari teman-teman yang lingkungannya positif dan mendorong kita untuk selalu maju ke depan. Lalu yang terakhir, evaluasi hubungan pertemanan. Cara melakukannya adalah tanya diri sendiri, evaluasi hubungan dengan orang lain dan lihat apakah hubungan tersebut saling mendukung atau malah membuat Tasya merasa harus terus-menerus pleasing others atau menyenangkan orang lain. Lalu setelah itu bangun hubungan yang sehat, yaitu berusaha untuk membangun hubungan yang saling menghargai dan mendukung, di mana Tasya ini bisa merasa nyaman dengan diri sendiri dan tidak selalu merasa perlu untuk memenuhi harapan orang lain. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, mungkin Tasya dapat mulai mengatasi pola perilaku sebagai people pleaser dan membangun kehidupan yang lebih seimbang, di mana kebutuhan atau kepentingannya Tasya juga mendapatkan perhatian yang layak. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya, saya akan memberikan saran terkait dengan cara menghadapi tipe saboteur avoider yang didapatkan oleh Alodia. Yang pertama, cobalah
untuk memahami alasan dibalik perilaku menghindar Anda. Apakah itu merupakan sebuah ketakutan atau kegagalan? Mengetahui akar masalah bisa membantu menghadapinya dengan lebih efektif. Dan yang kedua, tugas yang besar dan seringkali terasa lebih mudah jika dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan mudah diatasi. Fokuslah pada satu langkah kecil pada satu waktu. Dan yang ketiga, menetapkan batas waktu atau deadline untuk menyelesaikan tugas dapat membantu kamu untuk tetap fokus dan termotivasi. Batas waktu yang realistis bisa mendorong kamu untuk bertindak tanpa menunda-nunda. Dan yang keempat, coba gunakan teknik mindfulness dan relaksasi, seperti meditasi ataupun pernapasan dalam. Hal tersebut dapat membantu kamu untuk mengurangi stres dan kecemasan yang mungkin menyebabkan perilaku avoider atau menghindar. Terus yang terakhir adalah diskusikan kesulitan kamu dengan teman, keluarga, atau mentor. Dukungan dari orang lain dapat memberikan perspektif positif dan dorongan yang kamu butuhkan untuk menghadapi situasi yang kamu hindari. Dan mungkin dari teman aku Abi, dia mendapatkan hyperachiever sebagai nomor 1 self-saboturnya. Ternyata ini hyperachiever. Apa tuh? Hyperachiever tuh mencari self-respect, validasi, dan constant performance. Dari constant performance. Ini juga berhubungan dengan mencapai target dan workaholic. Namun karena itu ia menjauh dengan kehidupan work-life balance. Namun solusi untuk itu, nah teman-teman, sebenarnya saboteur mind itu nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya saboteur mind itu mengganggu kehidupan kita sehari-hari, itu pun bisa menjadi sebuah masalah. Oleh karena itu harus berhati-hati dengan pemikiran kita, dengan emosi-emosi yang memengaruhi pemikiran kita. Nah teman-teman juga, aku tuh kemarin dapat teman-teman aku tuh ada yang the pleaser, ada juga dari yang high achiever, ada yang avoiding dan lain. Nah sebenarnya emang saboteur mind orang-orang itu emang beda-beda ya, tergantung orangnya dan tergantung kebiasaan mereka menghadapi sebuah situasi itu gimana. Nah sebenarnya nggak ada yang salah juga, jadi mungkin saran aku buat teman-teman mungkin bisa dijaga, maksudnya kayak bisa dihitung-hitung nih apakah ini udah berlebihan atau tidak atau cukup dan lain. Itu aja sih teman-teman dari aku Muhammad Abdul Vera dari band 152 Clan 38 mengucapkan terima kasih. Bye bye.